Halo Sobat Semanti, selamat datang di Semanti Vlog. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu tempat paling bersejarah di Kabupaten Purworejo, yaitu Museum Tosanaji. Dengan saya Fajri, kita akan menelusuri lebih dalam isi dari museum ini. Ingin tahu lebih lanjut? Mari ikuti saya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk, kita wajib membeli tiket terlebih dahulu. Mari ikuti saya. Misi Bu, saya mau beli satu tiket. Oke, terus dulu ke sini. Siap. Terima kasih Bu. Ya, oke. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama dengan salah satu petugas dari Museum Tosanaji Purworejo. Boleh diceritakan Pak, mungkin sejarah singkat dari Museum Tosanaji ini dan apa tujuan dibangunnya museum ini? Oke ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi. Di sini saya sebagai edukator di Museum Tosanaji ini. Untuk sejarah singkatnya yaitu Museum Tosanaji itu berdiri pada tanggal 13 April 1987 yang diprakarsai oleh Bapak Suparjo Rostam yang dahulu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah, beliau mempunyai pusaka banyak itu terus disumbangkan ke pemerintah Kabupaten Purworejo. Nah, karena dulu belum memiliki museum, terus ditaruh di Kutoarjo di rumah dinas wakil bupati. Nah, di situ terus sekaligus dijadikan sebagai museum pada tahun 1987. Terus pindah lagi ke Purworejo kota ini, di selatan alun-alun menempati gedung Ekslandrat atau gedung bekas pengadilan pada tahun 2011. Terus pindah lagi ke kompleks rumah dinas bupati ini pada tahun 2017. Itulah sejarah Museum Tosanaji. Dan nama Tosanaji sendiri kenapa dinamakan Tosanaji? Karena tosan itu adalah suatu logam. Nah, ajinya sesuatu yang bernilai. Jadi Tosanaji itu sesuatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam dan mempunyai sejarah atau nilai. Gitu. Untuk tujuannya museum ini dibangun itu untuk apa ya Pak? Untuk tujuan pendirian Museum Tosanaji itu yaitu adalah untuk pelestarian pusaka nasional sebagai sarana untuk memperkuat karakter dan jati diri suatu bangsa. Siap. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jawaban yang sangat menarik sekali ya. Museum ini memiliki sejarah panjang hingga bisa sampai saat ini. Tujuan dari museum ini juga bukan hanya untuk memamerkan segala peninggalan-peninggalan yang ada di kota ini, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa dalam sejarahnya. Sekarang Mas, kita masuk ke ruang tata pamer Museum Tosanaji. Enggak. Nah, kita masuk ke ruangan pertama. Ruang tata pamer pertama itu menjelaskan tentang fungsi Tosanaji. Ya. Ini beberapa koleksi atau pusaka-pusaka. Koleksi museum ada keris, pedang, tombak, tapi dibedakan atau dijadikan beberapa fungsi. Yang pertama, karena Tosanaji itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, Tosanaji sebagai senjata. Dulu dipakai oleh para prajurit, oleh para raja-raja sebagai senjata untuk melawan musuh. Yang kedua, sebagai ritus atau spiritual atau upacara. Biasanya Tosanaji itu dipakai untuk acara-acara adat tertentu, seperti upacara-upacara tertentu atau ritus spiritual. Yang ketiga, sebagai atribut.
Nah, para raja, para ksatria, para prajurit itu memakai tosan haji, biasanya keris itu dipakai di sini sebagai atribut, ya. Yang keempat sebagai identitas. Identitasnya itu dipakai bisa membedakan antara ini raja, apa prajurit, apa perdana menteri, bisa dibedakan menurut tosan haji yang dipakainya. Itu jadi sebagai identitas. Jadi tosan haji itu mempunyai 4 fungsi: sebagai senjata, sebagai upacara atau spiritual, sebagai atribut serta sebagai identitas, ya. Oke. Mari kita lanjut ke ruangan sebelah. Nah, di ruangan kedua ini, ruang tosan haji, ruang tata pamer ini menjelaskan tentang koleksi masterpiece atau koleksi unggulannya Museum Tosan Haji. Kenapa dijadikan masterpiece atau unggulan? Karena koleksi-koleksi di sini itu dipakai dulu oleh prajurit-prajurit Bagelen. Karena dulu Purworejo ini namanya dulu kan Kerajaan Bagelen. Nah, ini pusaka-pusaka ini dipakai oleh para raja dan prajurit dalam prajurit Bagelen dulu, prajurit Purworejo dalam melawan penjajah. Contohnya seperti ada keris Nogo Siluman, di sini ada keris Jalak Sangu Tumpeng. Intinya koleksi yang di sini itu koleksi unggulan museum yang dulu dipakai oleh para raja dan prajurit Kerajaan Bagelen atau yang sekarang dinamakan menjadi Purworejo. Ya. Sekarang kita masuk ke ruang ketiga. Nah, ruangan ini adalah pengenalan keris. Pengenalan keris maksudnya itu keris dari masa ke masa. Dari pembuatan keris itu sudah ada sejak zaman abad ke-9 sampai sekarang. Kalau ini dibuktikan pada abad ke-9 itu pada relief Candi Borobudur sudah ada orang atau prajurit menggunakan keris. Sampai masa kerajaan, sampai masa kolonial, dan sampai masa sekarang keris itu masih berkembang sampai sekarang. Nah, kalau masa sekarang itu namanya keris Kamardikan. Keris Kamardikan sesudah tahun 1945. Intinya sesudah merdeka. Kalau yang sebelumnya itu namanya apa? Ya, keris itu nggak ada, cuma keris yang dipakai oleh kerajaan. Nah, kalau sesudah 45 itu baru namanya keris Kamardikan. Banyak variasinya, sudah banyak modifikasinya, seperti ada banyak kuningannya begitu. Motif-motifnya juga ya, motifnya beda-beda sama yang keris zaman dulu. Nah, ini keris zaman kerajaan kan masih utuh, hitam, kalau nggak coklat, belum ada kuningannya. Bahannya juga masih alami, masih tebel dari besi dan baja zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak campurannya seperti kuningan itu, seperti ini. Ya. Nah, ini masuk ke ruangan keempat, ini ruang jenis keris. Maksudnya jenis keris itu ada 2 jenis. Yang satu lurus, yang satu melengkung-melengkung, Mas. Ini yang lurus nih contohnya. Lurus, yang satu melengkung-melengkung atau keris luk. Dalam bahasa Tosan Haji, melengkung-melengkung itu luk. Jadi ada 2 jenis, keris lurus dan keris luk. Nah, jumlah luknya itu ganjil, tidak genap. Itu kenapa, Pak? Ya, jadi dari 3, 5, 7. Itu kenapa ganjil? Karena filosofi kehidupan manusia itu kan tidak sempurna, tidak lurus. Mesti ada belok-beloknya. Kadang merasa senang, kadang merasa sedih, ada kaya, ada miskin. Begitu filosofinya. Itu, ya. Ini jadi ruang apa? Jenis keris ini maksudnya untuk membedakan ada 2 jenis keris lurus dan keris luk. Gitu. Keris lurus dan keris. Ya. Terus nih. Lanjut ke ruang tata pamer kelima, ini ada ruang jenis keris ya. Ini maksudnya di sini itu keris berdasarkan tangguh. Tangguh itu masa di mana keris itu dibuat dan dipergunakan. Contohnya tangguh Majapahit, tangguh Mataram, tangguh Pajajaran, dan lain sebagainya. Tangguh Majapahit berarti keris itu dibuat pada masa kerajaan Majapahit dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit itu oleh para raja dan oleh prajurit Majapahit. Keris Pajajaran ya dibuat pada masa era Pajajaran. Jadi
namanya itu era pembuatan atau era pemakaian itu namanya tangguh. Dalam dunia Tosanaji, dalam istilah Tosanaji, proses masa dipakainya suatu keris atau dibuatnya keris itu namanya tangguh. Tangguh ya. Mungkin boleh ditunjukkan Pak mana yang dari zaman Majapahit. Oh iya. Nah ini seperti ini. Untuk yang dari Majapahit, karena Majapahit itu kan abad ke-9 sampai 12 itu sudah sangat lama sekali, udah beberapa tahun. Itu ciri-cirinya keris Majapahit itu besinya itu warnanya tuh hitam pekat. Beda sama yang era tangguh Mataram, itu kan Mataram kan sudah abad ke-20 ke sini. Jadi ini seperti Mataram ini seperti ini, agak kecoklat-coklatan, muda, besinya itu lebih muda. Kalau Majapahit yang hitam-hitam seperti ini Mas, ini hitam. Jadi semakin lama ke sini warnanya besinya itu semakin kelam hitam. Kalau semakin ke sini kan besinya sudah agak muda, jadi biasanya warnanya itu kecoklat-coklatan. Itu yang membedakan tangguh dari masa ke masa gitu. Nah ini masuk ke ruang epilog. Ruang epilog itu masuknya itu ringkasan Mas, ringkasan dari semua bahwa suatu keris, suatu Tosanaji itu sudah diakui oleh dunia, sudah diakui oleh UNESCO, organisasi yang menyetujui bahwa meresmikan bahwa keris itu adalah warisan budaya dunia tak benda. Jadi kenapa dinamakan tak benda? Karena yang dinilai dari sebuah keris itu adalah suatu filosofinya atau nilai yang terkandung di dalam keris itu. Bendanya sih ada, tapi kan yang dinilai dari segi bentuknya, dari segi bentuk tadi looknya, dari motifnya atau pamornya itu mempunyai arti atau filosofi yang bermacam-macam. Begitu, makanya UNESCO atau organisasi dunia ini mengakui dan menyetujui bahwa keris itu adalah warisan budaya dunia tak benda. Ini pada tanggal 4 November tahun 2008. Siap. Begitu ceritanya. Ini sudah ruangan terakhir berarti ya Pak? Ya, ruangan terakhir. Ya. Itu yang Tosanaji. Ya, siap. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya dan turnya tadi. Ya, oke. Setelah dijelaskan oleh salah satu pemandu dari Museum Tosanaji Purworejo mengenai keris, di sini juga terdapat ruang koleksi cagar budaya yang berisi benda-benda arkeologi seperti arca dan prasasti kuno. Berbicara tentang alur cerita sejarah manusia tidak akan lepas dari pengaruh kebudayaan Praksara. Di Purworejo juga ditemukan tinggalan masa Praksara di Kecamatan Banyuurip berupa kapak batu atau beliung. Beliung merupakan salah satu hasil budaya manusia Praksara yang telah mengenal cocok tanam atau yang lebih dikenal dengan istilah zaman Neolitik. Di samping itu, ditemukan pula lumpang dan batu tempat pemujaan nenek moyang berupa menhir. Temuan lumpang di Purworejo tersebar hampir di tiap kecamatan. Terdapat 10 buah lumpang yang terdapat di Museum Tosanaji, berasal dari tempat yang berbeda. Lumpang tersebut diduga masih digunakan sampai masa selanjutnya. Sedangkan temuan menhir juga ditemukan di beberapa kecamatan di Purworejo. Selanjutnya kita masuk ke masa klasik. Masa klasik ini berkembang di Nusantara setelah ada interaksi dengan dunia luar. Interaksi tersebut berawal dari perdagangan yang dilakukan oleh saudagar-saudagar pada masanya. Pengaruh kuat masa klasik ini dapat dilihat dari tinggalan-tinggalan monumental seperti candi yang terdapat hampir di seluruh wilayah Nusantara. Tinggalan masa klasik Nusantara yang terdapat di Purworejo antara lain arca yang bercorak Hindu maupun Buddha, prasasti, lingga yoni, dan puji Tiongkok. Terakhir, kita memasuki masa Islam kolonial. Kota Purworejo muncul ketika Adipati Cokronegoro I menjadi bupati pertama di Purworejo. Sebelumnya, Purworejo lebih dikenal sebagai wilayah Tanah Bagelen. Dalam masa kerajaan Mataram Islam, Bagelen termasuk dalam negara agung dari Keraton Mataram Islam. Sampai akhirnya, setelah diadakannya Perjanjian Giyanti, Bagelen pun dibagi antara kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta dengan batas yang tidak begitu jelas. Setelah masa Perang Jawa 1830,
Bagelen yang merupakan wilayah persengketaan antara elit Jawa dan elit kolonial juga merupakan tempat atau ajang penyusunan kekuatan pasukan pengikut Diponegoro. Oleh karena itu, trauma perang Diponegoro selalu membayangi pemerintah kolonial. Di wilayah ini, akhirnya membangun tangsi militer Belanda di Kedung Kebo. Saat ini menjadi markas Yoni 412. Tak mengherankan juga di Purworejo banyak ditemukan tinggalan masa kolonial seperti botol, koin kuno, tegel bangunan, dan lain-lain. Nah Sobat Semanti, itu tadi keseruan saya dalam menjelajahi Museum Tosan Aji Purworejo. Kita tidak hanya melihat-lihat koleksi yang ada, tetapi kita juga bisa belajar mengenai makna dan filosofi pada setiap benda. Ketika kalian berkunjung ke Purworejo, jangan lupa untuk mampir ke Museum Tosan Aji Purworejo ya. Sampai jumpa di Semanti Vlog berikutnya.